Halo geng, selamat berpuasa. Aku cuma bisa mengucapkan selamat berpuasa bagi kamu yang menjalankannya hari ini. Dan hari ini kita mau bahas tentang malapetaka cinta. Kenapa bisa aku sebut dengan malapetaka cinta? Karena di sini ada seseorang yang mencintai seseorang. Dia mencintai terlalu dalam. Dia mencintai meskipun tidak dicintai. Bagaimana ini, geng? Sesuatu yang gila banget. Ini bagiku adalah sebuah cinta malapetaka lagi. Dan ini adalah cinta yang terjebak. Luar biasa. Cinta ini memang membutuhkan keyakinan, memang membutuhkan sesuatu yang hidup di hati kita, yang benar-benar bisa membuat kita benar-benar lebih jauh mencintai. Cinta itu terkadang tidak masuk akal. Dan cinta juga terkadang bikin kita menjadi gila. Dan cinta juga terkadang membuat kita menjadi porak-poranda. Dan cinta juga membuat kita bahagia, membuat kita berprestasi, dan segalanya mencakup tentang cinta. Tentang cinta. Semuanya mencakup tentang cinta itu adalah ada emosi, ada gairah, ada segala hal yang carut marut. Aduh. Di sini, geng, aku mau bahas cinta malapetaka. Kasihan banget loh. Dia udah putusan sama si A. Putusan kemarin entah kenapa jadi putusan dengan baik-baik ya, udah putusan, it's okay. Ini semua karena adalah kesalahan dia sendiri sebagai orang yang pernah dicintai. Dan dia akhirnya dia tidak menemukan cinta dan dia pengen kembali. Dan dia mencintai si A. Di sini si A ini adalah laki-laki ya. Jadi di sini dia itu pokoknya hidup dia itu harus dengan si A. Dia tuh pengennya hidup dia berlanjut sampai ke masa jenjang tua dengan si A. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan banget loh. Sedangkan si A, dia udah punya pacar. Walaupun si A dulu adalah pacarnya dia dan sudah putus dan si A sudah punya pacar. Hello. Cintanya benar-benar terperangkap. Oh, mencekik. Benar-benar mencekik seperti ini. Tapi dia tidak peduli. Dia di hati dia, cuma dia kalau dia melihat si A, dia itu hati dia itu berdebar kencang, bahagia, dan dia hidup. Seperti ini aja ya, seperti mermaid, ikan duyung gitu. Kalau dia mencintai seseorang, hati dia itu bergetar-getar dan dia mampu bertahan hidup untuk ratusan tahun. Jadi inilah yang dirasakan oleh si cewek ini, mencintai si A. Sedangkan si A sudah bilang, kamu tahu, kita memang dulu pernah bersama, tapi kita udah kandas. Kita udah tidak pernah lagi menjalin hubungan apapun. Dan aku udah punya seseorang di hati aku, itu dia bilang. Sebenarnya si A ini dia kasihan juga sih sama si cewek ini. Tapi bagaimana? Dia mau mengkhianati pacarnya dia yang ada. Ya kan, meskipun si cewek ini adalah seseorang yang pernah hidup, seseorang yang pernah membentuk kerajaan di hati dia. Tapi bagaimana? Karena dia tidak punya niat untuk mengkhianati sang pacar. Di sini malapetaka banget loh bagi kamu sih sang cewek gitu. Bagi si cowok juga termasuk malapetaka juga kalau dibiarkan begini saja. Tapi bagaimanapun, hal ini si cowok ini dia benar-benar merasa kasihan. Jadi kalau si cewek ini, aku pengennya kesini. Si A pasti datang dengan hati dia yang kasihan. Di sini kan juga berarti si A ini dia hati dia itu masih ada, cinta itu masih ada, sepenggal harapan itu masih ada kepada si cewek. Tapi hati dia kepada pacar baru dia itu
sudah 100%. Jadi di sini geng, aduh malapetaka banget ya. Susah di sini dibiarkan. Memang sangat-sangat susah juga. Tapi bagaimanapun si cewek ini dia tidak bisa hidup jika tidak dengan si A tadi. Si A sudah bilang kamu udah tahu aku punya pacar. Kamu tahu aku sudah mencintai seseorang. Dan aku terima kasih banyak, dia bilang, si A bilang. Aku terima kasih banyak karena kamu masih mencintai aku dan kamu terlalu banyak mencintai aku. Padahal dulu aku tidak pernah mencintai kamu 100% juga sampai kita putus, dia bilang gitu kan. Tapi si cewek dia benar-benar yakin, hatinya benar-benar 100% kalau dia pengennya bersama. Bahkan si cewek ini bilang, meskipun kamu menikah dengan dia, kamu harus menikah dengan aku secara siri pun aku rela, dia bilang. Aduh, sedih banget ini. Gimana ya? Di sini jelas kalau si A ini, si cowok ini, hati dia memang masih cinta. Terlihat banget kenapa dia harus membiarkan si mantan ini terus mencintai dia, dan dia juga mau menemui sekali-kali. Ini kan sesuatu yang bakalan menjadi malapetaka kalau si pacarnya si A ini tahu. Gimana nanti kelanjutannya, itu sesuatu yang tidak pernah bisa ditebak. Karena cinta bisa membuat kita berantakan, karena cinta juga bisa membuat kita bahagia, dan cinta juga mampu menahan segala sesuatu, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat sakit sekali. Contohnya seperti cewek ini tadi, dia bilang aku mau menikah siri sama kamu, walaupun hanya siri, menikah siri. Aduh, bayangkan betapa cintanya ini si cewek ya. Sedangkan si cowok pernah bilang juga, kamu udah tahu aku udah punya cewek. Si cewek ini juga masih sangat 100% dia mengharapkan bahwa si cowok ini benar-benar menjadi milik dia seutuhnya. Karena dia tidak pengen lagi terulang hal putus seperti dulu. Makanya di sini, geng, si cewek membutuhkan si cowok tadi. Dia bilang, kita kesini yuk, kita berangkat sini. Si cowok ini kok mau gitu. Ini kan hati dia itu masih ada sepenggal ini kepada si cewek tadi, kepada si mantan tadi, ya kan? Masih ada sepenggal. Ini benar-benar akan menjadi malapetaka kalau tidak bisa diluruskan benar-benar. Dan si cewek ini juga mungkin jika dia akan terus mencintai si cowok ini, dan walaupun meski akhirnya nanti dia akan menikah siri, pendapatku begini ya, pasti dia akan merasakan juga bagaimana pahitnya di saat malam-malam sang suami bersama istri yang sah. Bagaimana? Di sini dia pasti akan menjadi berat. Di sini mungkin akan kembali pemikiran dia bahwa dia benar-benar akan berhenti untuk mencintai. Tapi bagaimana? Ini kan sudah nikah. Tapi walaupun siri ya, kecang banget ya. Jadi di sini aku cuma bisa memberi pendapat begini loh. Aku bilang ini namanya adalah kemungkinan besar di masa mendatang ini akan menjadi cinta yang malapetaka bagi kamu dan dia. Kasihan dia. Harusnya aku bilang begini, kamu harus berupaya untuk membuat dia untuk melupakan kamu. Dan kamu, si A, aku bilang kepada si cowok tadi, gak perlu kamu untuk merespon dia lagi. Buat dia sakit hati. Buat dia untuk membenci kamu. Iya kan? Dengan begini kan caranya dia mungkin akan sakit hati, ya biarlah dia sakit hati, biarlah dia membenci kamu. Di sini kan harapannya bahwa
dia tidak akan pernah tergantung lagi sama kamu. Dengan harapan dia akan mendapatkan pasangan baru. Jadi dia akan melupakan segala sesuatunya. Kamu harus yakin, itu yang gue bilang kan. Kamu harus yakin. Jadi dia bilang, terkadang aku sih kasihan. Ya, boro-boro kasihan. Bagaimana kalau dengan cinta kamu kasihan sama dia? Itu sangat naif banget. Itu sesuatu yang tidak ini banget, enggak banget. Jadi kalau kamu mencintai dia, cintailah dia dengan 100% hati kamu. Jangan kamu mencintai dia dengan keadaan kamu kasihan. Ini malah akan membuat keadaan lebih buruk jika kamu merasa kasihan. Itu yang gue bilangkan sama dia, sama si cowok ini. Harusnya kamu benar-benar bisa menghindari dia, menjauhi dia, buat dia membenci bagaimanapun. Atau sekalian kamu blok aja semua sosmed dia, jadi dia tidak mencari kamu lagi, ya kan. Dan atau mungkin juga kamu harus mengenalkan pacar kamu ke dia. Jadi pacar kamu tahu kalau ada mantan kamu yang masih ada di hati kamu. Jadi kan di sini ada pilihan lagi. Jadi bagaimana dengan pacar baru kamu? Bila kamu memang 100% mencintai pacar baru kamu, otomatis kamu ambil dia aja daripada kamu harus menyakiti mantan kamu, gue bilang kan. Walaupun sebenarnya si cewek ini dia benar-benar ya seperti Putri Duyung tadi lah. Jika melihat, jika mencintai. Tapi ada juga sih orang yang kayak gitu, tipe-tipe ya orang seperti itu aja. Tidak hanya cewek aja, cowok juga banyak yang dia mencintai itu, dia luar biasa meskipun dia tidak dicintai. Terkadang itu adalah sesuatu sebuah pengalihan juga untuk diri dia, bahwa untuk membuat dia bahagia, untuk membuat dia terus bisa berpikir enak. Jadi dia membiarkan diri dia di dalam hal seperti ini. Tapi ini sebenarnya juga adalah bakalan menjadi malapetaka jika memang kita harus membiarkan diri kita dalam cinta yang tidak dicintai. Ini berat banget. Nanti suatu saat pasti ada rasa cemburu di saat kita ngelihat dia bersama siapa, ya kan? Tapi kalau si cewek ini tadi tuh, mantannya si A tadi, dia rela meskipun sudah tahu punya cowok yang pernah dia cintai ini udah punya pacar. Dia rela banget. Berarti ini si cewek ini dia memasuki cintanya, pasti cintanya ini terlalu ini banget loh. Terlalu dalam banget. Ke dalam cinta dalam banget dia mencintai dia itu. Sehingga dia tidak pernah bisa untuk menghapus rasa ini. Ini sebenarnya salah juga. Ini sebenarnya malapetaka banget ya. Harusnya kalau si cewek ini benar-benar membuka hati dia harus mencari orang yang tepat untuk bisa dia cintai, untuk bisa melampiaskan segala sesuatu perihal cinta dia. Tidak harus si mantan melulu yang ada di hati. Ya kan? Ini bagi kamu juga yang mungkin kamu masih terkurung dalam cinta. Cinta yang abadi, cinta Putri Duyung. Ini terlalu ya. Ini malapetaka banget. Makanya aku bilang sama dia, sama si Jawa tadi, sudahlah, akhiri polemik ini, diakhiri. Kamu gak perlu untuk terlalu dalam meyakinkan dia. Kamu tidak terlalu perlu untuk selalu ada di saat dia membutuhkan. Ini nanti berujung malapetakanya begini loh. Siapa tahu kamu hilaf, ya kan? Bagaimana? Memang si ceweknya akan bahagia, tapi kamu dengan pacar kamu gimana? Ini malapetaka baru lagi. Ini yang gue bilang. Jadi gue bilang tadi kan sama dia, secepatnya kamu harus menghindari si mantan kamu. Jangan pernah beri harapan buat dia benci sebenci-bencinya dia sama kamu. Nanti di saat dia sudah mendapatkan pasangan lagi, dia akan berhenti untuk membenci kamu. Yakin banget. Karena cinta memang begitu keadaannya. Jadi geng, bagi kamu yang mengalami fase cinta, mungkin bisa disebut sebagai cinta malapetaka, hindari. Kalau bisa dihindari, sangat-sangat dihindari. Jangan pernah untuk melakukan yang terlalu dalam, karena itu akan menyakitkan. Yaudah geng, dadah, thank you.